Halo Sobat Cuan semuanya, kembali lagi di acara Capital Market Talks KSPM FEB Undi. Sebelumnya, perkenalkan aku Hansal dari Divisi Public Relation KSPM FEB Undi yang akan menjadi moderator pada acara Capital Market Talks kali ini nih. Nah, kira-kira kali ini tuh kita mau bahas apa ya? Jadi begini Sobat Cuan, di Amerika Serikat sedang mengalami inflasi yang membuat The Fed atau Bank Sentral Amerika berencana untuk menaikkan tingkat suku bunganya. Tujuannya, dinaikannya tingkat suku bunga tersebut adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan juga menjaga nilai mata uang mereka, maksud saya. The Fed mulai menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 BPS ke kisaran 0,25 hingga 0,5% pada Maret 2022 untuk meredam inflasi pangan dan juga energi di negerinya. Nah, kebijakan tersebut ternyata berpengaruh loh terhadap pasar modal di Indonesia, di mana IHSG akan dibayang-bayangi nih penurunan akibat melemahnya kurs rupiah. Lantas, gimana nih menurut Sobat Cuan? Apa aja ya dampak dari naiknya suku bunga tersebut terhadap Indonesia? Dan hal apa aja nih yang akan terjadi dengan pasar saham nantinya? Nah, tanpa basa-basi lagi, kita sudah ada dua pembicara nih. Boleh nih kita sapa-sapa dulu. Halo Adit dan juga Dinda. Halo teman-teman, kenalin aku Adit dari Divisi Education, Research, and Development. Halo, kenalin aku Dienda dari Divisi Analysis and Investment. Nah, belakangan ini muncul berita tentang naiknya tingkat inflasi di Amerika Serikat yang berpotensi menyebabkan resesi dan juga dampaknya akan mempengaruhi pasar modal di Indonesia. Bagaimana sih tanggapan kalian nih tentang isu ini? Isu tersebut memang sedang ramai dibicarakan di kalangan ekonom dan investor pasar modal. Naiknya inflation rate tersebut diduga disebabkan oleh perang antara Rusia dan Ukraina yang membuat harga komoditas meningkat. Nah, lantas bagaimana nih cara peperangan bisa mempengaruhi harga komoditas tersebut? Seperti yang kita tahu, ketika suatu negara menghadapi peperangan, maka kebutuhan untuk persenjataan akan meningkat dan untuk menggerakkan alutsista tentu membutuhkan bahan bakar. Nah, di kondisi ini, harga komoditas minyak bumi akan meningkat sebagai imbas dari tingginya kebutuhan akan minyak bumi sebagai bahan bakar alutsista. Terlebih saat ini, Rusia sebagai salah satu pengekspor gas alam terbesar di dunia, membatasi jumlah ekspor demi memenuhi cadangan gas dalam negeri. Oke, nah apa sih kira-kira hubungannya antara naiknya harga komoditas dengan juga meningkatnya tingkat inflasi? Jadi gini, komoditas merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh semua negara. Ada beberapa manfaat komoditas yang mungkin sering kita dengar seperti batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik, gas alam yang digunakan untuk bahan baku industri, crude palm oil atau CPO yang digunakan sebagai bahan baku minyak goreng dan sebagainya. Nah, naiknya harga komoditas tersebut akan berimbas pada naiknya biaya produksi dan harga barang sehingga ketika harga barang naik, maka nilai mata uang akan turun dan menyebabkan inflasi. Wah, ternyata komoditas juga menjadi kebutuhan utama ya dalam suatu negara. Lalu kira-kira nih menurut kalian, apakah hanya komoditas energi yang ikut mempengaruhi harga komoditas secara keseluruhan? Tentu saja tidak. Komoditas pangan juga ikut andil dalam kenaikan harga komoditas secara keseluruhan. Tetapi, naiknya komoditas pangan tidak hanya disebabkan oleh perang, melainkan faktor cuaca dan kurangnya suplai bahan baku. Oh, jadi ini ya Sobat Cuan, penyebab dari meningkatnya harga-harga bahan pokok belakangan ini nih. Lalu, bagaimana nih dengan Indonesia? Apakah mungkin akan terkena dampak dari kenaikan harga komoditas ini? Ya, Indonesia akan terkena dampak. Bahkan semua negara juga terkena dampaknya. Tetapi bisa saja Indonesia mendapatkan dampak positif mengingat ekspor utama Indonesia berasal dari komoditas seperti batu bara, nikel, dan gas alam. Terus mungkin nggak sih tingginya inflasi di Amerika juga akan berpengaruh pada pasar modal di Indonesia? Tentu saja berpengaruh. Inflasi yang tinggi akan membuat Bank Sentral Amerika atau The Fed menaikkan tingkat suku bunga dan akan menimbulkan gejolak di pasar modal.
Di dalam negeri Amerika sendiri akan menyebabkan turunnya harga saham di Wall Street karena para investor lebih memilih menyimpan uangnya daripada berinvestasi di pasar modal. Hal ini karena bunga yang tinggi dan risiko yang dibilang cukup rendah. Naiknya suku bunga di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil semakin mendorong para investor mengalihkan uangnya dari pasar modal ke dalam tabungan. Oh gitu. Lalu kalau di Indonesia sendiri gimana nih? Kira-kira apa aja nih dampak-dampak yang akan dirasakan nantinya? Di Indonesia sendiri, naiknya suku bunga The Fed akan membuat kurs rupiah melemah. Hal ini semata-mata karena investor lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk US dollar dan menabung di Bank Amerika. Tentu hal tersebut akan membuat permintaan terhadap US dollar meningkat hingga akhirnya rupiah melemah. Nah, melemahnya kurs rupiah ini akan membuat perusahaan publik di bursa susah mendapatkan bahan baku produksi, sehingga mengakibatkan tingginya biaya produksi. Apabila kondisi ini dibiarkan dalam jangka panjang, maka perusahaan akan susah berkembang dan membuat kinerja menurun. Nah, menurunnya kinerja perusahaan jelas akan membuat harga sahamnya juga turun. Wah, ternyata banyak banget ya Sobat Cuan, informasi-informasi yang bisa kita dapetin nih dari analisis fundamental. Nah, Sobat Cuan pasti pada penasaran gak nih kalau dari sisi teknikalnya gimana ya? Oke, mungkin langsung aja nih kita tanya-tanya ke Dinda. Gimana nih Din, mengenai kabar di bursa saham saat ini? Kalau untuk di bursa saham Indonesia, semenjak kemarin ada info The Fed itu naikin suku bunga, investor asing itu langsung melakukan aksi jual sebanyak 2,59 triliun di pasar modal Indonesia. Wah, kira-kira kenapa tuh ya Din, para investor asing melakukan aksi jual sahamnya sebanyak itu? Jadi kalau misalnya diceritain secara historis, kalau misalnya suku bunga cenderung naik, maka harga saham itu juga justru bakal cenderung turun. Sebaliknya, ketika misalnya kita lihat suku bunga itu cenderung turun, maka harga saham cenderung naik. Seperti itu. Makanya Fed rate itu sangat berpengaruh bagi sentimen negatif keluarnya dana investor asing itu dari Indonesia. Apalagi Fed rate itu kan dijadikan suku bunga acuan ya bagi bank sentral di negara lain. Jadi seperti ada perpindahan alokasi dana secara agresif ke negara maju setelah naiknya Fed rate. Nah, mungkin Sobat Cuan masih banyak nih yang bertanya-tanya, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi dan juga apakah terdapat hubungan nih di antara saham dan juga suku bunga? Mungkin boleh nih dijelasin aja nih Din, untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Cuan. Oke, jadi pada dasarnya saham dan suku bunga itu merupakan dua hal yang benar-benar saling bertolak belakang. Kalau dari sisi perusahaan, suku bunga itu menjadi biaya modal atau yang biasa kita sebut cost of capital. Kalau dari sisi investor, suku bunga itu merupakan biaya kesempatan atau cost of opportunity. Perusahaan yang berencana memperluas bisnisnya atau misalnya perusahaan yang mau melakukan ekspansi bisnis, itu kan pasti perlu namanya tambahan biaya kan. Nah, pembiayaan itu biasanya berasal dari perusahaan sendiri, berupa modal atau mencari sumber dari luar, contohnya seperti pinjaman atau utang. Oh gitu. Tapi Din, kalau semisalnya dia mengambil pinjaman nih, atau mengambil hutang itu gimana ya maksudnya? Maksudnya kayak gini, jika perusahaan memperoleh pembiayaan dari utang, kayak misalnya dia ngutang nih, maka perusahaan itu kan pasti menanggung beban bunga kan. Nah, beban bunga dari pinjaman tersebut. Dan beban bunga itu akan mempengaruhi laba bersih mereka. Jadi ketika suku bunga naik, laba bersih itu diperkirakan turun karena naiknya beban bunga dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada kenaikan bunga, itu berarti otomatis laba bersihnya mereka juga bakal turun dan nanti harga saham mereka di bursa itu juga bakal turun. Jika laba bersih diperkirakan turun, semuanya itu jadi bakal turun karena suku bunga itu naik. Karena kan kalau misalnya kita pinjam duit ke bank, itu suku bunganya kita bakal bayar lebih banyak kan, karena suku bunganya juga bakal meningkat. Oke, nah kamu pernah dengar nggak sih Din, katanya kalau misalkan dalam kondisi di mana suku bunga cenderung menurun, maka banyak orang nih yang menyarankan untuk membeli saham-saham yang dianggap sensitif terhadap suku bunga. Nah, sensitif terhadap suku bunga ini maksudnya gimana ya Din? Dan bagaimana cara kita untuk menentukannya nih?
Nah, jadi kalau misalnya kita mau menentukan yang namanya sensitif terhadap suku bunga, itu kita bisa pakai yang namanya korelasi. Korelasi itu menggambarkan hubungan pergerakan saham dengan suku bunga. Jika suku bunga naik dan harga saham turun, itu biasanya kita sebut korelasi negatif. Kalau suku bunga naik dan harga saham juga naik, itu disebut korelasi positif. Jadi untuk pelajaran itu, kita bisa sekalian pelajaran korelasi, karena sensitivitas saham itu termasuk suku bunga dapat dilihat dari korelasinya. Oke, mungkin boleh langsung dijelasin nggak nih, Din? Gimana sih cara untuk menghitung korelasi tersebut? Nah, contohnya seperti yang di tabel ini, kan udah ada A Corporation sama B Corporation nih. A Corporation dia dari harga 200, dia turun 5, jadi 195, terus turun 2, jadi 197, terus tambah 5 lagi, jadi 202, terus dia tambah 2 lagi, jadi 204. Sedangkan yang B Corporation, dia awalnya 100, tambah 10 jadi 110, tambah 5 jadi 115, minus 3 jadi 112, terus kurang 2 lagi jadi 110. Nah, kalau kita lihat dari tabel itu, harga saham kedua perusahaan itu tampaknya nggak bergerak secara bersamaan, karena angkanya tuh beda-beda. Ini berarti bahwa dua saham itu memiliki korelasi yang rendah atau yang biasa kita sebut korelasi negatif selama 5 hari tersebut. Jadi hanya dengan hitungan matematis simple kayak di atas itu, kita udah bisa mengonfirmasi nih korelasinya kayak gimana. Oke, ternyata gitu ya Sobat Cuan. Tapi Din, kira-kira ada nggak nih sektor di luar sana yang malah diuntungkan nih dengan adanya kenaikan suku bunga ini? Ada dong pastinya. Perusahaan yang paling nikmatin kenaikan suku bunga The Fed ini itu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batubara. Kenapa? Karena kombinasi pelemahan rupiah dan harga batubara internasional yang menguntungkan bagi mereka. Selain itu, biaya emiten batubara yang tidak terkait dengan dolar itu juga seharusnya membuat emiten-emiten batubara membutuhkan kinerja keuangan yang lebih kuat. Oke, mungkin boleh dikasih contoh nggak nih, Din? Emiten-emiten apa aja nih yang ada? Oke, contohnya ada Adaro Energi Indonesia, ada ITMG, Indo Tambang Raya Megah, ada PTBA, Bukit Asam, UNTR, United Tractors, dan lain-lain. Wah, ternyata begitu ya Sobat Cuan. Baik dari sisi teknikal, ternyata banyak juga nih informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Dan tanpa terasa, waktu cepat banget loh, saking menariknya nih informasi-informasi yang telah disampaikan oleh Adit dan juga Dinda. Kesimpulan yang bisa diambil adalah suku bunga itu berpengaruh juga dengan bursa saham. Naik turunnya harga saham tergantung dengan suku bunga yang ada. Di dalam memilih emiten, kita juga harus memikirkan nih secara matang, yaitu salah satu caranya adalah bisa dengan menggunakan teknik korelasi nih yang sudah diajarkan oleh Dinda tadi. Dan mungkin kita berpikir bahwa naiknya suku bunga ini cuma membawa sentimen negatif aja nih ke Indonesia. Padahal enggak ya teman-teman, ternyata ada juga loh perusahaan-perusahaan yang diuntungkan. Oke, jadi sekian dari aku, Adit dan juga Dinda pada kesempatan kali ini. Semoga obrolan kita di Capital Market Talks kali ini bisa menambah insight baru nih untuk Sobat Cuan semuanya. Sampai bertemu di Capital Market Talks selanjutnya. Dadah!